Jadi cerita Bang Yudi tadi ini bab sihir, ini Bang Ibu. Bab sihir. Ya, bab sihir. Sihir itu ada. Bahkan Rasulullah sendiri pernah kena sihir. Ya. Jadi kamu jangan nggak percaya sama sihir. Kenal Pak Ustadz. Nah, mungkin Pak Ustadz ya. Abang sendiri bilangnya Pak Ustadz atau nama gitu nyebutnya. Pak Ustadz, saya sudah tahun 2016 saya sudah kenal. Jadi saya panggil nama nggak mungkin, karena saya duluan panggil dulu Pak Ustadz. Gitu. Jadi nggak mungkin aku panggil nama kan, walaupun beda umur atau apa ya, karena itu sebenarnya makanya saya panggil Pak Ustadz. Mungkin yang lain mungkin tak berbeda panggilannya, tapi saya tetap itu saya panggil karena dari dulu memang itu saya panggil dengan Pak Ustadz. Begitu Pak. Oh gitu. Berarti abang mohon maaf ya, abang Ginting ini udah lama juga kenal Pak Ustadz ya. Iya Pak. 2016 lah. Iya Pak. Bang Ginting. Berarti saya ketinggalan Bang. Mungkin saya baru kenal sama Pak Ustadz nih ya sekitar 2021 gitu. Iya. Kita lama Abang nih. Udah tahu banyak lah Pak Ustadz nih kan. Dari dulu ini Abang nggak pernah manggil nama gitu ya. Berarti panggilnya Pak Ustadz sampai sekarang. Iya, nggak pernah. Nah, gini Bang, dengar Abang nih sama Pak Ustadz nih berobat gitu kan? Iya Pak. Berobat gitu. Tahu Pak Ustadz nih tukang obat itu dari mana kira-kira Pak? Tukang ngobatin orang maksudnya gitu. Sebenarnya begini Bang. Dulu kan saya ada kawan kerja juga di Semoy. Satu letting juga, satu departemen. Jadi kan pas hari itu saya ada cerita sama kawan ini, dan saya membutuhkan pertolongan untuk saya gitu. Terus saya tanya sama kawan ini, ada nggak yang bisa membantu saya supaya saya bisa dapatkan kembali yang saya inginkan, gitulah. Gitu. Jadi apa itu katanya seperti itu kan ya, untuk supaya saya bisa sehat. Saya bilang gitu sama dia. Oh, ada katanya, tapi ada Pak Ustadz, namanya Pak Ustadz Zulkodri. Jadi kan aku kan nggak mungkin aku panggil namanya. Sudah bilang seperti ini. Ada Pak Ustadz Zulkodri namanya katanya. Jadi saya bisa bantu, saya antar ke sana katanya gitu. Seperti itu dulu. Jadi itulah sama kami dulu sama kawan aku itu, diantar ke rumah Pak Ustadz. Gitu. Jadi makanya saya panggil tadi nama, saya nggak bisa panggil nama, jadi Pak Ustadz. Oh gitu ceritanya Bang ya. Jadi Abang ini kenal Pak Ustadz nih dari teman gitu ya. Dari teman saya kerja dulu. Jadi ini mohon maaf ya Bang ya, kita agak masih sama Abang lah ya. Mohon maaf Pak Ustadz ya. Gini Bang, tadi kan Abang cerita tuh dari awalnya jumpa sama Pak Ustadz tadi, terus kenalnya Pak Ustadz ini seorang perobat dari kawan gitu. Nah, di situ Abang itu mohon maaf deh Bang, sakitnya apa gitu? Sakitnya kayak entah sakit kaki entah sakit kepala atau sakit apa gitu. Kok bisa berobatnya sama Pak Ustadz tadi gitu? Artinya begini, karena kawan satu kerja ini dulu kan, karena saya curhat tentang pribadi saya ke dia, dan saya minta tolong sama dia kasih tahu bahwa saya bisa bantu kenalkan
dengan Pak Ustadz ini mungkin dia bisa membantu gitu untuk mana tahu bisa membantu nanti katanya gitu dulu. Jadi seperti itulah untuk awal-awalnya dulu. Jadi kurang lebihnya seperti itu untuk seterusnya. Begitu sama Pak Ustadz dulu. Intinya sakitnya beda lah dengan kayak sakit akhir tadi bang ya, kayak sakit kaki, bukan sakit itu rupanya ya. Berarti ini mohon maaf bang, gini ya. Ini kan abang agamanya Kristen gitu. Ini mohon maaf nih bang ya. Kita kan bukannya bawa agama bukan gitu kan. Ini Pak Ustadz ini seorang agamanya Islam gitu. Ini mohon maaf lagi. Kenapa abang itu memilihnya berobat kepada Pak Ustadz ya, sedangkan Pak Ustadz beragama Islam? Itu mohon maaf bang. Itu alasannya itu apa sih gitu? Alasannya gini, kita mempercayai sesuatu itu karena kita percaya kepada seseorang gitu. Kalau kita tidak percaya dengan seseorang, ya nggak mungkin kita bisa mempercayai dia kan gitu Pak Ustadz kan gitu. Jadi intinya walaupun kita berbeda agama, tapi kalau kita percaya kepada seseorang, ya itu tidak akan membedakan. Yang penting niat kita untuk satu yang kita ingin tadi, yang untuk kesembuhan tadi gitu. Kalau menurut saya seperti itu, walaupun berbeda agama itu. Jadi pandangannya walaupun kita berbeda agama bang ya, kalau minta pendapat sama sesama manusia gitu kan, boleh saja gitu menurut abang mungkin ya. Ya kalau menurut saya ya seperti itu, tapi ya kalau mungkin menurut abang ya berbeda ya saya. Iya. Ini kan kita ini kan bang, maksudnya saya di sini tuh pandangan abang tuh bagaimana kan, kita kan walaupun walaupun berbeda agama itu nggak masalah kan, yang penting pandangan kita berbeda pun tak masalah, yang penting kita bagaimana menyatukan pandangan yang berbeda tadi supaya sama gitu pandangannya. Ya itulah saya bilang tadi kan, kepercayaan kita bang. Jadi kalau kita percaya kepada sesuatu ataupun kepada seseorang itu, ya jadinya kita kan yang kita minta, contohlah seperti berobat, kita percaya, berarti ya sembuh gitu. Kalau sembuh ya sembuh gitu. Kalau abang percaya kepada seseorang satu agama pun, kalau abang tidak percaya, sembuh nggak menurut abang? Iya juga, sembuh bang. Iya. Berarti pernah berobat nih sama Ustadz berarti? Waktu itu pertama kali atau udah kedua kali, atau ini pertama, ini berapa kali sudah pernah berobat sama Ustadz gitu? Mungkin berapa kali pernah berobat sama Ustadz? Ini yang kedua kali. Oh ini pada malam ini ya. Berarti kemarin baru pertama kali. Nah ini mohon maaf lagi bang ya. Itu pertama kali berjumpa sama Pak Ustadz tuh, itu bagaimana tuh pendapat abang tentang si Pak Ustadz ini? Gimana kita nengok kok masih muda atau kayak mana gitu? Mungkin boleh disampaikan bang? Kalau masalah dilihat dengan umur, ya sebenarnya tidak ada masalah walaupun namanya umur. Kenapa bisa jadi ustadz ataupun bisa mengobati ataupun memberikan terbaik kepada seorang yang membantu lah gitu, itu nggak ada salahnya kalau menurut aku. Yang intinya kita kan percaya kan gitu kan Ustaz gitu. Jadi ya kalau kita percaya ya samalah seperti minum air. Kalau minum air ini kita bilang jadi obat sembuh, ya sembuh juga gitu. Kalau orang tidak percaya ya sembuh ya kan gitu. Jadi kalau percaya kita ya percaya ya sembuh gitu bang. Boleh. Mantap juga abang intinya ya. Mungkin bang ini bang, kan kita nih tinggal di Batam nih kan. Iya. Tukang obat tuh banyak sebenarnya. Bukan, mohon maaf, bukan Kak Ustadz nih tukang obat gitu. Berukiah banyak bisa di Batam ini, dan Pak Ustadz pun yang bisa ngurukiah pun banyak gitu kan. Nah,
apa sih pandangan abang tuh kok bisa melihat Pak Ustadz nih, kok bisa pilih Pak Ustadz ini sebagai orang yang mengobatin abang gitu? Mungkin abang bisa jawab itu. Sebenarnya karena kepercayaan tadi juga seperti itu kalau menurut aku. Kalau hati kita percaya, ya tetap juga kita percaya kepada seseorang gitu. Nah, jadi kalau kita nggak percaya ya sama saja ya kan, walaupun ibaratnya umurnya tua, kalau kita tak percaya ya nggak sembuh juga gitu. Balik lagi ya, berarti saking percayanya abang sama Pak Ustadz ini tadi ya, wah ya, sembuh. Kira-kira itu kemarin sakitnya itu sembuh nggak? Ya sembuh, ada baiknya bang. Ada baiknya. Alhamdulillah ya. Nah kalau tadi bilangnya kenapa pilih Pak Ustadz tadi kan? Itu saking percayanya abang sama beliau tadi kan, Pak Ustadz tadi kan. Walaupun banyak Pak Ustadz di Batam ya kan, kita banyak kan Pak Ustadz di sini, Pak Ustadz yang bisa ruqyah ada, yang bisa ngobatin juga ada kan. Tapi Bapak pilih Pak Ustadz tadi kan, itu karena abang percaya sama Pak Ustadz tadi yang bisa menyembuhkan juga. Iya bang. Nah terus ini mungkin sama abang lagi nih, maaf Pak Ustadz kita diam aja nih bang. Mungkin Pak Ustadz ngerokok, abang ini ngerokok? Saya sudah berhenti merokok. Sudah berhenti ngerokok. Mungkin boleh diminum dulu bang airnya. Iya bang. Baik, gini bang. Mungkin itu kan sudah abang lihat Pak Ustadz sama Pak Ustadz itu kan udah percaya. Nah, apa yang abang lihat dari Pak Ustadz ini? Ke segitu percayanya abang sama Pak Ustadz? Maksudnya? Ini kan tadi abang ceritain tuh, berobatnya sama Pak Ustadz begini, ya sampai sembuh Pak Ustadz kan, saking percayalah abang sama Pak Ustadz nih kan. Nah, abang tuh kok bisa percaya sama Pak Ustadz nih, bisa menyembuhkan abang ini? Apa yang abang lihat dari seorang Pak Ustadz ini? Apa yang abang lihat itu? Kok Pak Ustadz ini gini gitu bisa? Itu apa yang abang lihat tuh dari Pak Ustadz ini? Apa? Gimana aku bilangnya? Mana aku bilang? Dari mana kepercayaan bahwa Pak Ustadz ini bisa menyembuhkan seseorang? Soalnya gini bang, mohon bukan abang juga ya, karena saya pernah, mungkin abang beda modalnya kan, mungkin saya dulu ruqyah juga, saya juga bingung juga kemarin kenapa saya bisa percaya sama Ustadz gitu. Tapi ya kenapa ya saya tanya dulu nih abang nih, apa yang abang lihat dari Pak Ustadz ini? Ya karena kawan kasih tahu kan, bisa Pak Ustadz ini bisa membantu orang-orang yang membutuhkan, dari yang bisa mengobati lah gitu. Kalau dilihat dari kepercayaan kita, itu tadi kembali kepercayaan kita. Memang kalau kita merasa percaya kepada seseorang ya tetap kita percaya gitu. Tapi kalau ibaratnya dilihat dengan Pak Ustadz seperti ini, mungkin orang-orang pun dilihatnya kurang meyakinkan. Itu menurut abang tadi gitu kan? Iya kan? Kayak kurang meyakinkan gitu kan? Seperti itu maksud abang tujuannya kan? Berarti kan itulah yang bilang tadi kan, kembali kepada prinsip sama apa yang kita dapat dari yang kita tahu gitu. Itulah yang aku tahu ya, karena dari yang pertama dari temanku tadi, baru yang saya pun yang sudah alami, sudah saya tahu, makanya saya percaya gitu. Jadi jangan abang lihat dari tampang Pak Ustadz ini nanti salah, nanti nggak percaya jadi gitu masalahnya. Iya ya. Kan kayak detek-detek masih muda Ustadznya kan. Ya, itu makanya saya bilang gitu tadi. Bang Ginting kan? Ya Pak Ustadz.
Jadi keterangan Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetapi tetap satu jua ya kan? Iya Pak Ustaz. Dalam agama Islam juga kita kan petunjuknya Al-Quran kan? Jadi ada situ lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi berbeda kepercayaan bukan berarti kita bermusuhan, benar Bang ya? Iya. Itulah indahnya negara Indonesia ini kan? Iya. Oke. Mungkin nama saya Zulfadri bin Teguh Abdurrahman ya. Saya ini guru pembimbing atau pembina Majelis Nurul Yakin Batam, juga peruqyah. Alhamdulillah kami keilmuannya bersanad sampai Rasulullah. Itu bagiku kira-kira. Itu aja Pak. Mungkin gini, mohon maaf Pak Ustaz. Tadi kan kami nanya sama Abang Ginting tuh. Dan saya juga masih banyak bertanya-tanya tentang Pak Ustaz. Kenapa sih? Apa yang Pak Ustaz buat itu sehingga kami itu bisa percaya kepada Pak Ustaz gitu? Oh gitu. Iya. Apa yang saya buat sehingga abang-abang ataupun banyak orang percaya sama saya? Iya, kurang lebih segitu. Yang pertama gini nih, kalau kita menurut agama Islam ya Bang Ginting ya, mohon izin. Jadi kita ini pandangannya ya Rasulullah. Namanya Rasulullah itu Rasul Allah, utusan dia gitu ya. Apa namanya kalau misal bahasa Indonesia itu pembawa pesan, ya kan? Prophet messenger kalau bahasa Inggris gitu ya. Kalau nggak salah sih gitu ya. Jadi pembawa pesan terakhir gitu ya, nabi terakhir dalam pandangan kita agama Islam memang ya. Bukan berarti menyalahkan agama Nasrani gitu. Jadi kita lihat dari Rasulullah, kita ini belajar dari Rasulullah Muhammad gitu kan. Jadi Rasulullah bilang Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Prasangka itu artinya prasangka itu curiga ataupun menyangka seseorang. Ketika kita berpikir seseorang benar, maka dia akan benar ya. Jadi ada kisah nih di zaman para wali. Ada nih perampok mau datang ke rumah wali Allah tadi ya. Jadi niat mereka ini mau ngerampok tuh. Tapi pas masuk ke rumah nggak jadi. Kenapa? Karena si wali Allah ini tadi meyakini orang yang datang tuh baik semua. Sehingga dalam niat si hati perampok ini itu nggak jadi ngerampok. Akhirnya si perampok ini dijamu sama wali tadi. Dan akhirnya itu mereka bingung, dijamu, dikasih makan, dikasih uang terus pulang. Nah setelah mereka pulang, di tengah jalan mereka tuh mikir nih, ya kok kita nggak jadi ngerampok ya di sana, gitu ya. Kemudian nih balik lagi nih si perampok tadi ke rumah si wali Allah tadi nih, ini singkat cerita. Terus dia nanya penasaran nih, saya datang sini, kami nih kelompok kami ini mau ngerampok itu, tapi kok nggak jadi ya? Si wali itu bilang, karena saya nggak pernah nganggap siapapun itu jahat. Saya nganggap semua orang baik, maka Allah akan buat orang jahat jadi baik gitu. Kayak gitu ya. Jadi artinya Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita berpikiran buruk terhadap seseorang, maka orang itu akan buruk terhadap kita. Apalagi misalkan kita berpikiran baik terhadap orang baik, pasti akan lebih baik. Paham ya? Kita misalkan ketemu sama orang buruk nih, kita berpikiran dia itu baik, itu nanti dia bisa jadi baik, gitu kata Rasulullah. Apalagi kita ketemu sama orang baik, kita berpikiran dia baik, maka dia akan semakin baik, dia akan semakin tenang, dia akan semakin nyaman sama kita. Jadi kalau misalnya dibilang apa yang saya buat sehingga orang-orang percaya sama saya, yang pertama kadar kepercayaan saya kepada Tuhan, kita agama Islam ya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, itu melebihi daripada apapun. Nah Allah bilang dia punya kekasih. Kekasihnya namanya Muhammad Rasulullah ya. Jadi ketika Rasulullah Muhammad ini kan rahmatan lil alamin, kasih sayang sama siapapun itu ya. Jadi kita ini kan belajar dari beliau. Akhirnya kita belajar juga dari wakil-wakil Allah yang lain itu ya. Jadi artinya ketika kita berpikiran baik terhadap orang baik, maka orang itu akan semakin baik. Macam mana saya bisa buat orang percaya sama saya? Karena saya yakin orang itu baik semua. Dan dalam hidup saya ini saya yakin siapapun yang datang sama saya, itu cara Tuhan ngantar sama saya. Artinya Tuhan nyuruh saya mengerjakan suatu tugas, akhirnya saya yang mengerjakan tugas itu. Kan yang membuat kita bertemu siapa?
Tuhan. Pernah nggak berpikir Abang Kibo bertemu sama Bang Kinting? Mungkin sebelumnya nggak pernah kepikiran gitu. Nggak pernah. Nggak pernah. Tapi hari ini kan ketemu. Iya. Siapa yang membuat kita ini bertemu? Kalau mungkin kalau saya sama Bang Kinting udah pernah janjian duluan. Bang Kinting pun nggak pernah berpikir ketemu Bang Kibo. Benar kan? Iya benar. Bang Kibo juga nggak pernah berpikir akan ketemu Bang Kinting. Itu kan rencana Tuhan. Iya. Benar kan? Nah, ketika hari ini kita yakin Bang Ginting datang sini di antara Tuhan, gitu ya, maka ada sesuatu yang harus kita belajar di antara kita. Contoh, Bang Ginting datang sini bahasanya minta tolong mau diobatin, gitu ya. Dan kita di sini mengobatin Bang Ginting, benar kan? Kadang-kadang kebalik itu. Kadang-kadang orang itu tuh mengira dia sakit, dia susah, ya kan? Sebenarnya ketika orang itu diantar kepada kita yang sakit, yang susah, Tuhan tuh suruh kita belajar bahwa ada orang yang lebih besar ujiannya daripada kita gitu. Sebenarnya kadang-kadang kita nggak ngobatin orang, tetapi kita disuruh belajar sama Tuhan. Paham ya? Jadi ketika kita percaya kepada orang lain dengan benar-benar percaya tanpa ada curiga apapun terhadap orang lain, disitulah orang akan percaya kepada kita. Itulah kata Rasulullah Muhammad. Berarti siapapun yang datang kepada kita berarti itu memang dihantarkan oleh Tuhan. Iya. Dan itu pun ada kebaikan antara keduanya berarti. Benar ya. Ada hikmah di baliknya. Mungkin Kibo pribadi nih ya, ketemu Bang Ginting nih mungkin ada hikmah kita nih Bang ya. Ya, itulah sama lah seperti jodoh Bang. Nggak tahu juga ya kan kalau namanya jodoh itu ya kita pun nggak tahu kapan kita bertemu. Abang sudah menikah atau belum? Ini pas kali saya belum menikah ya Bang. Berarti sama kita. Boleh. Berarti satu jodoh nih. Sama-sama belum nikah Bang ya. Jadi kan intinya kan seperti itulah Bang. Ya kita kapan lah kita ketemu jodoh kita. Ya kan, samalah seperti saya ketemu sama abang. Kan nggak tahu kan abang bisa ketemu sama saya kan. Seperti itu juga lah jodoh kita Bang. Oh iya betul Ya kan Pak Ustaz? Iya. Pertemuan ya jodoh ya. Tapi bukan berarti Bang Ginting mau nikah sama Bang Kibo. Yang gagal paham. Jadi kan kalau Bang Kibo ini single, berarti saya pun single, berarti kita sama-sama kita cari. Iya. Single kan gitu. Baiklah mungkin Pak Ustadz mungkin skip dulu Pak Ustadz. Pak Ustadz sudah ditanya, tadi udah kita tahu jawabannya. Mungkin sama penantang baru nih begini Pak Ustadz. Abang Ginting lah mungkin. Nah mungkin sama Abang Ginting nih, apa pandangan abang tentang Pak Ustadz ini? Karena dari apa yang abang lihat dari Pak Ustadz ya. Nah sekarang apa pandangan abang sudah melihat Pak Ustadz ini gitu. Pandangan abang tuh apa gitu? Ya kalau lihat Pak Ustadz ini pandangan aku sudah agak berbeda kalau cara seperti ini kan, ibaratnya kan ya itulah kembali kepada yang pertama tadi, kenapa masih muda udah dipanggil Ustadz gitu. Kalau dilihat kan nggak memang cocok gitu kan, ya, masih muda gitu ya, tapi ya bukan harus tua dibuat jadi Ustadz ya kan gitu ya, pandangan saya seperti itu. Keren juga walaupun dia masih muda nggak perlu dipanggil Ustadz sebenarnya begitu ya. Teman-teman bagi si non muslim tapi orang Karo, Batak Toba, si non muslimnya apabila akan berkorban entah isi kami singgih bergabung ke apa namanya ini Pak? Majelis Nurul Yakin. Majelis Nurul Yakin untuk bergabung entah bertambah baci untuk berobat untuk apa Ustaz? Ya. Untuk ini kan podcast Ya. podcast Untuk syiar apa tuh mau silaturahim sini, mau berobat. Untuk bertambah entah podcast untuk live tambah-tambah ilmu pengetahuan
untuk membantah Kerina. Ya, PIP lalu jadi masalah, apa kami si lid penyakit dulu, tapi si lid kena si angin ya, baci rekam kujenda ditambari, gelana baci ditambari ya, bujur. Ya kurang lebihnya seperti itu Pak Ustaz. Dengan bahasa Karo mungkin agak berbeda bahasa Jepangnya ya. Iya, seperti itulah bahasa Karo berbeda dengan bahasa yang lain, bahasa Belanda. Mungkin jarang dengarnya kan, agak canggung sedikit ya kan. Mungkin tadi kan itu dengan bahasa Bang, mungkin dibahasakan Indonesia itu boleh. Ya. Apa maksud abang yang mau katakan? Ini buat bahasa Karo tadi kan diajak dengan sama-sama apa namanya berbeda agama dengan suku Karo untuk yang mana yang apa namanya ingin berobat atau yang namanya kena angin-angin ataupun entah apa namanya diguna-guna bisa untuk berobat di sini untuk seperti apa di ruqyah gitu ya, di ruqyah gitu. Nah seperti itulah kurang lebihnya Bang. Mohon maaf nih Pak Ustadz, itu pandangan Pak Ustadz tuh ke Bang Ginting waktu pertama kali datang ke Pak Ustadz itu pasien pertama non muslim atau udah banyak sebelumnya pasien non muslim gitu berobat ke Pak Ustadz kira-kira? Oh ya, jadi ceritanya nih ini nih. Misalkan ditanya apakah Bang Ginting pasien pertama non muslim, enggak, udah banyak juga sebelumnya. Ada juga orang Buddha, Cina ya, terus Nasrani banyak ya kan, karena rata-rata Nasrani kan dari orang kita Indonesia ya. Mungkin kalau Cina kan orang kita Indonesia tapi kan rasnya beda ya, orang Tionghoa ya. Nah itu ada juga. Bang Ginting mungkin udah bukan orang keberapa nggak tahu, udah banyak lah di luar daripada Muslim saya juga obatin gitu, dan sampai sekarang masih berhubungan baik gitu ya kan. Kalau misalkan ditanya Bang Ginting ini menurut saya kan Bang ya, itu keren ya gitu. Keren gitu, tahu nggak kerennya Bang? Iya. Kerennya itu kenapa nih Pak Ustadz? Penasaran juga. Jadi ini remind nostalgia ya Bang Ginting. Jadi ceritanya nih gini nih. Jadi Bang Ginting tuh suatu ketika dulu tahun 2016 ya, tahun 2016 dan 2017 tuh berobat kan, dalam ada satu keadaan gitu ya, berobat. Nah waktu itu beliau akhirnya setelah berobat bilang, Pak Ustadz saya ini nggak ada bisa ngasih banyak lah gitu ya kan, adalah sedikit karena saya hari ini masih ngojek mau waktu itu ya. Masih ngojek, entah itu kerjanya masih belum kayak sekarang ya. Nah jadi beliau bilang akhirnya kemarin itu kalau nggak salah beliau itu saya mau ke Malaysia ya. Nah beliau bilang setelah saya pulang dari Malaysia saya akan mampir lagi sama Pak Ustadz, dan itu benar gitu. Mohon maaf ini kadang-kadang, mohon maaf ya, bukan menyalahkan agama apa ya, kadang-kadang kita Muslim pun sendiri yang saya obati orang satu agama, satu kepercayaan dengan saya, itu kadang-kadang janjinya nggak bisa dipegang. Tapi ini Bang Ginting beda kepercayaan, dia kemana-mana mungkin dia pasti yakin dengan kepercayaan dia itu ya, tentang apa yang dibilang Tuhan tuh melihat itu, Tuhan tuh mendengar ya Bang, pasti gitu. Dan akhirnya beliau bilang ini, kalau saya pulang dari Malaysia saya mampir, dan itu benar, tiba-tiba beliau tuh mampir, dia pakai masker gitu kan. Jadi saya ini siapa dia Bang ini gitu kan. Dan akhirnya beliau bawa ada sedikit oleh-oleh untuk anak saya, waktu itu belum ada Rahman, Rashid masih kecil Bang ya, Rashid ya. Iya Bang, bawa jajanan banyak. Nah kemudian beliau cuma silaturahim atas dasar janji beliau, mungkin itu tahun 2 tahun kemudian setelah janji beliau itu, kemudian datang pulang ngasih sesuatu untuk saya. Makanya saya bilang keren ini. Memang keren itu Ustaz. Dan nggak nyangka juga ya seorang berbeda agama itu nanti menunjukkan bahwa walaupun berbeda agama itu ajarannya baik juga gitu. Iya, sebenarnya semua agama itu nggak ada ngajarin yang buruk, benar. Iya, yang buruk itu orangnya sebenarnya. Mau agama Buddha, mau agama Nasrani,
Mungkin boleh kita sekali-sekali dengar contoh pendeta ngomong, pasti dia ngomong kebenaran. Kita harus berbuat baik, kita harus buat ini. Buddha juga gitu. Nah, yang menjadi kesalahan adalah kita si pendengar. Akhirnya kita menyalahkan sesuatu. Sebenarnya kan kepercayaan seseorang kita kan nggak boleh maksa. Ya kan, kalau dalam agama Islam dikatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Ya, gitu ya. Jadi artinya kayak gini, Bang Kibo ya. Nah, contoh misalkan Bang Ginting ini kepercayaannya kan agamanya itu Protestan, ya kan? Kalau nggak salah Protestan ini perpecahan dari Nasrani, Bang. Awalnya Nasrani, benar Bang? Mungkin sedikit sharing nanti boleh, Bang? Mungkin menurut saya ini baca suka sejarah soalnya kan. Jadi saya baca agama Konghucu, saya baca agama Protestan, Nasrani, Yahudi, saya baca semua. Ya kan? Kadang-kadang yang buruk itu bukan agama itu, tetapi oknum di dalam agama itu yang memecah belah kita umat beragama gitu. Ya kan? Jadi artinya Bang Ginting ini kan kepercayaannya itu pun Protestan, ya kan? Nah, beliau tetap percaya kepada Tuhannya, benar Bang ya? Tapi beliau juga enggak menjadi masalah percaya kepada saudaranya yang berbeda kepercayaan tentang Tuhan, benar Bang? Dan itu namanya toleransi. Nah, Rasulullah, balik lagi ke Rasulullah sampaikan kepada kita dalam hidup ini bersosial ya, itu mesti tasamu, kata Rasulullah. Tasamu itu tenggang rasa, toleransi, menghargai orang lain. Walaupun apapun agamanya, berapapun usianya, mungkin itu di bawah kita, mungkin itu di atas kita, mungkin dia kaya, mungkin miskin, kita wajib mengedepankan toleransi. Gitu yang diajarkan Rasulullah. Dan itu saya berusaha melakukan itu, dan saya banyak belajar dari Bang Ginting, karena beliau beda kepercayaan tetapi masih bisa percaya kepada saya yang beragama Islam, yang berbeda kepercayaan dengan beliau, tapi beliau masih percaya kepada saya. Kenapa? Karena gini nih ceritanya, menurut saya hanya ketika Bang Ginting berdoa kepada Tuhannya, ya kan, ya, dalam kepercayaan yang dianut yaitu agama Protestan, kan beliau berdoa nih, dan ketika beliau meminta kepada saya untuk berdoa juga, ya kan, sama-sama berdoa. Mungkin doa beliau nggak dikabulkan Tuhan, doa saya dikabulkan, kan nggak salah itu, benar nggak? Benar nggak? Dan itu kan toleransi. Iya. Nah, kita kan mestinya belajar sama Bang Ginting kan? Iya, betul. Nah, apakah kita harus menyalahkan saudara-saudara kita orang Nasrani? Kan enggak. Apakah kita harus menyalahkan saudara-saudara kita yang beragama Buddha? Enggak juga. Enggak kan? Kenapa? Karena Indonesia inilah, ya, kan ada itu Persatuan Indonesia, ya. Jadi Persatuan Indonesia itu artinya kita ini harus bersatu walaupun berbeda-beda. Maka di bawah Garuda Pancasila itu ada keterangan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Nah, dalam agama Islam, dalam ilmu tasawuf disampaikan, jangan pernah engkau merasa lebih benar, jangan pernah engkau merasa lebih baik. Ketika engkau merasa paling benar dan lebih benar, lebih baik, sesungguhnya engkau yang paling buruk, engkau yang paling jahat, dan engkau tidak benar gitu. Keren kata-kata itu. Boleh tahan kata-kata Ustaz. Mungkin Bang Ginting keren juga ya Bang Ginting ya. Walaupun berbeda agama gitu ya, toleransinya jalan gitu. Bisa kita bisa Kibo pribadi bisa belajar lebih banyak mungkin dari Abang Ginting ini. Mungkin hubungan kita ini lebih diarahkan lagi lah Bang, mungkin ya. Walaupun kita ini berbeda agama tadi mungkin. Mungkin ini Bang, pandangan Abang itu mungkin ke Bang Ginting lagi lah. Dan mungkin ini kan banyak nih Pak Ustadz nih kenal sama yang lain tuh, mungkin ke Abang aja gitu. Baru kan Pak Ustadz bilang kan tadi kan, banyak ada agama lain, ada agama apa, bahkan ada agama Islam pun, agama kita sendiri gitu kan. Enggak seperti kayak Abang gitu. Dia berjanji pasti ditepati gitu. Enggak apa mungkin kita mungkin nggak menyalahkan pasien Ustaz mungkin ya Ustaz. Ini mohon maaf nih pasien Ustaz sebelumnya, bukan menyalahkan ya. Mungkin ke Bang Kibo aja belum tentu gitu kan. Iya. Kalau saya sebenarnya mungkin nggak kayak begini kan, udah 2 tahun loh kita ke Malaysia, mungkin kita udah banyak duit kan. Bisa aja sebenarnya kita lupain Ustaz nih kan. Nah, itu pandangan Abang Ginting itu kenapa sih kok bisa habis 2 tahun di Malaysia ya, di luar negeri itu padahal kan. Nah, kok balik pengen jumpa si Ustaz ini gitu. Apa itu yang abang ini
tengok itu apa tuh gitu, kok bisa ke Ustadz gitu? Gini Bang, satu tentang namanya seseorang yang membantu kita itu ya wajib kita terima kasih lah, ibaratnya ya apa namanya, uang terima kasih ataupun terima kasih lah, garam apa namanya, Asam garam. oh asam garamnya lah gitulah istilahnya kalau seorang membantu kita. Contoh lah seperti abang, untuk zaman sekarang ini kan kita kan susah cari kerja dan contoh kan, abang suruh cari kerja, masukkanlah aku kerja ke tempat kerja ini. Saya sudah lama tak kerja, jadi abang mau sendiri cari kerja sudah lama tak dapat kerja. Jadi abang ada niat lah, cara saya kerja saya akan membayar ataupun terima kasih. Abang ada nggak ingat untuk berterima kasih abang sudah mendapatkan kerja, untuk membilangkan sama kawannya abang sudah gajian? Ada nggak abang ingat terima kasih, kasihlah kawan aku ini yang membantu aku untuk masuk kerja kemarin. Kalau nggak ada dia, mungkin saya belum dapat kerja atau gimana gitulah gitu. Ada nggak niat abang? Seperti itulah kira-kira. Keren, keren dong gitu ya. Mengingat jasa orang itu. Seperti itu. Jadi ibaratnya kan uang terima kasih ataupun terima kasih lah gitu. Ibaratnya ya, kalau kita tidak mau itu ya bisa saja Bang, ya kan, tapi itu kan ada efeknya ke kita nih gitu. Contoh lah abang, ini abang pergilah ke tempat kerja, mogok motor abang, ya kan, kira-kira ada nggak abang nanti berpikir ada yang dorong saya gitu dari belakang atau membantu gitu? Kalau abang ada dibantu orang gitu ke abang, apa abang bilang? Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih gitu. Seperti itu. Jadi saya banyak dapat seperti apa namanya, sebelum saya kerjakan ikut ngojek kan. Tiba-tiba lah motor saya mogok Bang. Saya dorong itu sudah triknya matahari panas gitu kan. Jadi saya dorong lah. Antara dua bocor ban atau mogok atau putus rantai. Kalau bocor ban kan tak mungkin didorong atau dibantu sama orang kan. Betul. Jadi kalau putus rantai atau habis minyak kan ditanyanya kan, bang kenapa bang habis minyak? Kalau habis minyak saya dorong lah bang katanya. Ada orang yang membantu seperti itu. Ketika abang melihat seseorang seperti itu, bantulah, tanyalah. Jadi abang nanti ini ada timbal baliknya sama abang loh. Seperti itu. Terima kasih. Gitu. Jadi itu kan saya sudah alami seperti itu. Jadi saya berpikir sendiri, kalau saya buat baik kepada orang di jalan, saya pun belum tentu juga nanti motor saya mogok di jalan. Jadi kalau nggak ada orang membantu saya, siapa yang capek? Kita juga capek sendiri kan. Gitu. Jadi ya kita bantu orang. Pasti kita pun nanti capek dorong-dorong itu, tiba-tiba datang orang dari belakang. Bang, kenapa bang motornya bang? Gitu. Habis minyak. Terus rantai, sini bang naiklah sebelum saya dorong lah, kan gitu jadi. Iya betul. Mungkin itu kan saling tolong menolong mungkin, tapi banyak ke kita juga bang, kita kan berbuat baik kepada orang gitu. Mungkin ke Pak Ustadz nih Pak Ustadz, mungkin mohon maaf itu kata-kata yang motivasional mungkin dari Pak Ustadz tuh, saling tolong menolong tadi Pak Ustadz. Ada Ustadz kira-kira Ustadz? Oke, kalau saya kan karena saya ini pendakwah, jadi kita ngomong ini sesuai dengan keterangan Quran sama hadis ya. Jadi kalau mungkin Al-Quran itu ya kata-kata Tuhan gitu ya. Kalau hadis itu kata-kata pembawa pesan dari Tuhan gitu. Oke kan? Jadi kayak gini nih Bang Ibu, tentang apa yang dibilang Bang Ginting tadi, itu memang benar adanya. Jadi Tuhan bilang, ya kan, Allah dia bilang dalam kepercayaan agama kita itu kan Al-Quran, ya kan. Jadi dalam Al-Quran surah Al-Isra itu Allah berfirman, firman itu kata-kata Tuhan ya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, ya kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Jadi sebenarnya kita orang Islam mungkin udah tahu itu surah, mungkin kita udah pernah baca, mungkin kita udah pernah dengar, tapi kadang-kadang kita sulit untuk mengamalkan. Jadi sehingga hari ini tentang apa yang dibilang sama Bang Ginting itu kan kata-kata Tuhan.
Artinya apa yang kita buat itu yang kita dapat. Makanya kenapa Bang Ginting itu istilahnya nggak lupa berterima kasih kepada orang yang pernah menolongnya, ya. Karena emang seperti itu. Ketika kita berterima kasih terhadap orang yang nolong kita, nanti akan ada orang minta tolong sama kita. Artinya gini nih, kita ini kalau mau mendapatkan sesuatu, mungkin kita mau kaya. Kalau Rasulullah bilang kalau mau kaya harta, banyak-banyak berbagi, sedekah. Jadi ya, artinya kayak gini kan, Bang Ibu ya. Jadi ceritanya kayak gini nih, kita ini dalam hidup jangan pernah takut untuk berbuat kebaikan dan kebenaran. Dan ketika berbuat kebaikan dan kebenaran, jangan pernah berharap timbal balik dari apa yang kita buat terhadap orang yang kita tolong ataupun orang kita buat. Tetapi ketika kita berbuat baik terhadap orang, ya kan, ataupun membuat kebenaran, menolong orang salah satunya, mungkin orang itu nggak membantu kita lagi, tetapi Tuhan janjikan akan dikirimkan orang-orang lain untuk bantu kita. Maka jangan pernah berhenti kamu untuk menolong orang lain. Sebenarnya ketika kamu menolong orang lain, kamu sedang menolong dirimu sendiri gitu. Keren. Berarti itu pegangan salah satu Abang Ginting juga, walaupun nggak tahu tadi Al-Quran Ibu pribadi itu padahal kalam Al-Quran yang Abang Ginting sampaikan tadi kepada Ibu pribadi itu saling tolong menolong gitu kan. Nah terus apabila kita menolong orang tersebut, nah nanti kita bakal juga ditolong kepada orang lain, mungkin bukan orang tersebut yang kita tolong tadi yang menolong kita ya. Baru tahu juga nih saya Ustaz, itu padahal kata-kata Allah gitu, kata-kata di dalam Al-Quran gitu. Mungkin bisa gini Ustaz, mungkin pandangan Ustaz itu tadi ke bagaimana caranya kita nggak sakit hati tadi ketika kita dikecewakan itu Reman Ustaz tadi. Mohon maaf nih sebagai orang awam lah, agak mudah sedikit ya, biar agak mudah jawabnya Ustaz. Boleh Ustaz? Iya. Gimana dari Bang? Bagaimana caranya agar kita nggak sakit hati ketika kita menolong orang dan kita dikecewakan lagi? Itu berkali-kali kita tolong orang, mungkin satu kali nggak apa-apa ya Pak. Ini kejadian sama, kurang lebih juga Pak Bang, sama saya juga sering menolong tapi kita dikecewakan gitu. Itu yang mau ke mungkin pandangan Pak Ustaz tuh bagaimana caranya Pak Ustaz kan juga sering menolong orang nih kan, nah gitu. Bagaimana sih cara kita nih supaya sering menolong orang itu nggak sakit hati? Kita kan sakit hati. Bagaimana kita nggak kecewa gitu? Apa yang dilihat Pak Ustaz biar kita nggak kecewa gitu? Caranya gini nih. Macam mana ketika kita menolong kita nggak kecewa? Jangan pernah kamu merasa ketika berbuat kamu itu menolong. Terkhusus jangan pernah kamu merasa ketika kamu berbuat sesuatu kamu menolong orang lain. Anggap saja apapun yang kamu buat terhadap orang lain, kamu sedang melakukan semua untuk dirimu sendiri. Karena kata Tuhan tentang apa yang kau buat, Tuhan akan pasti membalas untuk dirimu, bukan untuknya gitu. Maka engkau tak akan kecewa. Jangan pernah engkau berharap kepada siapapun. Tuhan bilang dalam Al-Quran surah Al-Insyirah, wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Tuhanlah engkau berharap. Jadi ketika engkau melakukan, sebelumnya engkau yakin pasti Tuhan akan membalas, maka engkau tak akan kecewa. Ketika engkau berbuat sesuatu, engkau berharap orang itu yang akan membalas, maka engkau tak akan kecewa. Kenapa? Orang itu tidak bisa berbuat seperti Tuhan. Mungkin udah terjawab Ustaz. Berarti kita menolong orang itu ya jangan berharap kita itu bisa dibantu orang itu, berharaplah kepada Tuhan kita ya. Yakin aja Tuhan balas. Iya, yakin kepada Tuhan yang membalas itu, bukan orang tersebut yang kita tolong. Iya, insya Allah engkau gak akan kecewa. Oke, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, lama juga belajar Ustaz baru juga nih. Mungkin berkah Bang Ginting juga yang datang. Lama juga ngobrol sama Ustaznya, teman pengalaman kita kan sering sama Bang Ginting nih, pengalaman gitu kan. Ya inilah untungnya saya Ustaz. Mungkin Bang Ginting tahu kan. Izin baru dapat gini gitu. Izin sekali lagi nih. Ya. Jadi gini ceritanya Bang Ibu. Ketika kita di dalam hidup ini menolong orang, itu yang suruh siapa sebenarnya? Dia belum tahu juga saya Ustaz belum. Yang apa pertanyaan dari Ustaz? Jadi ketika kita hari-hari hidup kita kadang sering menolong orang. Iya. Ya kan?
Itu sebenarnya kan ketetapan. Ilmu ini ada dalam agama Islam namanya qadar. Qadar itu ketetapan, garis ya. Kita berjalan di garis kehidupan ini ya. Garis kehidupan, garis tangan, garis apa banyak ya. Jadi ceritanya kayak gini, ketika hari ini kita sering menolong orang, sebenarnya yang memerintahkan kita untuk menolong orang itu siapa? Tuhan. Benar kan? Artinya ketika hari ini kita disuruh sama Tuhan untuk menolong sama orang lain, berarti kita menjadi salah satu tangan ataupun perantara Tuhan. Berarti Tuhan percaya sama kita gitu. Benar gak? Ya, benar. Jadi orang yang menolong orang lain sebenarnya dia adalah kepercayaan Tuhan. Maka kalau engkau mau terus menjadi kepercayaan Tuhan, terus saja menolong orang lain tanpa menghiraukan siapapun. Makanya saya sering ada di kata-kata ketika acara podcast atau mihrab gitu ya. Saya sering bilang gini, teruslah melakukan kebenaran dan kebaikan tanpa menghiraukan siapapun. Karena jikalau engkau dipuji, engkau tidak akan pernah menjadi rembulan. Jikalau engkau dihina, engkau tak akan pernah menjadi bangkai. Tetapi terhadap apa yang engkau buat, ada dua pilihan. Engkau ingin menjadi rembulan atau bangkai? Jadi rembulan ya. Kalau engkau ingin menjadi rembulan, jangan pernah berhenti menolong orang lain, karena Tuhan percaya kepadamu. Keren. Boleh tahan Ustaz nih. Mungkin bagi ini salah satu juga yang dipercaya Tuhan. Iya. Iya. Keren abang lo. Walaupun sering dikecewakan, mungkin Tuhan itu juga sering dikecewakan. Iya. Tapi apakah Tuhan kecewa? Enggak. Apa jadinya alam ini kalau Tuhan kecewa? Benar? Ya. Mungkin kita juga bisa runtuh lah gitu kan, mungkin kalau Tuhan kecewa ya. Aduh. Mungkin bersyukurlah kita mungkin walaupun sama kita kan sering dikecewakan. Harusnya kita bersyukur gitu. Bersyukur karena kita dipercaya. Mungkin izin bertanya sama Bang Giting boleh gak? Boleh Ustaz. Karena kan gini nih, kita kan wajib kita mengetahui tentang apa yang dibuat oleh saudara kita, yang diyakini oleh saudara kita, Karena kata Rasulullah, kapan engkau akan bahagia? Ketika orang lain bahagia. Jadi bahasanya kayak gini kan Bang Ginting. Ini kan mohon maaf saya tadi berkata tentang agama, kepercayaan. Ini kan agak sensitif. Nah saya kan baca, saya hobi baca dari dulu kan. Kalau bahasanya saya kutu buku gitu kan. Ketika saya baca di situ saya dapat pengalaman. Artinya apa? Ketika kita rajin, kita hanya membaca Al-Quran aja, kita nggak pernah baca Bible, Injil, ya kan, Taurat, ya kan, habis itu Yohanes, apalah banyak lagi kan, ya. Apa kepercayaan agama Buddha, saya udah lupa, udah lama saya nggak baca. Nah, ketika kita hanya baca Quran aja, maka kita akan menyalahkan agama lain, karena kita tidak pernah membaca terhadap keterangan agama lain. Mungkin kita pernah baca Bible, di dalam Bible dibilang gini-gini, kan ada kebenaran. Nah, ketika kita membaca agama orang lain, mungkin itu petunjuk ataupun bukunya, maka disitulah kita tidak akan menyalahkan dia gitu. Benar kan? Benar. Kalau kita baca Quran, kita nggak pernah baca yang di sana gini nih. Bang Kibo tinggal di Teluk Bunian, mungkin suku Banjar aja di sana, mungkin gitu ya. Ketika Bang Kibo hidup di kawasan Banjar, Bang Kibo nggak pernah tahu suku lain, benar. Maka disitulah Rasulullah ajarkan kita untuk merantau, sehingga Rasulullah dari Mekah ke Madinah agar supaya tahu terhadap apa yang orang lain, macam mana orang lain itu kepercayaannya, perbuatannya, akhlaknya gitu ya. Jadi artinya saya ini hobi baca. Dengan saya rajin membaca, gitu ya, maka disitulah kita mengetahui tentang kebenaran-kebenaran itu. Bahkan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita percaya dalam agama Islam itu nyuruh kita tuh baca. Gini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Ya kan? Nah, Rasulullah juga bilang, kita suruh belajar, utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Bahkan ada keterangan hadis Rasulullah, talabul ilmi walau bisyim. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina gitu. Jadi artinya kita nggak mesti belajar di agama kita aja. Kita juga boleh belajar di agama lain tanpa menyalahkan orang lain. Kalau kita belajar di agama kita aja, tanpa kita tahu agama orang lain, kita akan nyalahin orang lain. Nah, di sini sebenarnya kita harus belajar. Kenapa Bang Ginting datang sini? Beliau kan agamanya tuh Protestan, benar ya? Nah, di sini beliau mau mendengar tentang apa yang dianut oleh agama Islam. Nah, di situ beliau itu kan nambah pengalaman, benar kan? Dan di sini kita belajar dari beliau. Artinya apa? Kita nggak salah Bang Kibo ketika kita nanya pendapat kepada pastor, nggak masalah. Karena kenapa? Pasti kebenaran disampaikan.
Ya. Benar nggak? Benar betul. Karena dia itu guru dalam agama Kristen, benar kan? Mungkin dalam agama Islam disebut ustadz, Ya. dalam agama Buddha disebut biksu. Ya. Bukankah mereka adalah yang memberi petunjuk? Ya benar. Apakah salah misalkan suatu hari Bang Kibo ketemu pendeta, tanya sama pendeta, mohon maaf Pak, ini kayak mana pandangan Bapak? Enggak salah kan? Ya betul, kalau pandangan betul. Nah di sini sebenarnya Bang Kibo harus belajar. Bang Ginting dari agama Protestan ini masih mau nanya-nanya kita. Ya. Makanya besok kalau ketemu pendeta, kamu nggak boleh benci. Iya Ustaz. Kenapa? Karena dia petunjuk bagi agamanya. Di dalam petunjuk bagi agamanya, kamu harus belajar. Di situ kamu belajar tentang kebenaran dan akhirnya kamu tidak benci kepada siapapun karena Tuhan Rasulullah nggak pernah ngajarin kita benci kepada siapapun. Maka Rasulullah disebut rahmatan lil alamin, kasih sayang, cinta terhadap siapapun. Keren. Nanti kita pandangannya tetap, kalau agama kita tetap ke Rasulullah ya. Rasulullah yang mengajarkan itu sebenarnya. Benar ya? Begitu senang ya kayak gitu ya. Walaupun kita berbeda keyakinan gitu, tetapi kita tetap bersaudara gitu. Nah, jadi ini masalah pengorbanan ini, masalah pengorbanan sama Ustaz. Ini bagaimana itu Bang Ginting nih? Kan setiap kami ini pergi ruqyah sama Ustaz kan ngobatin orang itu, kami tuh selalu minta izin untuk ditampilkan di YouTube, di Facebook. Itu ngambil videonya itu pun harus ada izin sama orang tersebut gitu. Nah jika Pak Ustaz Abang Ginting mau diobatin sekarang bisa lab gitu, terus atau enggak gitu kan, gini kan itu kan punya abang pribadi itu, privasi lah ibaratnya gitu. Kalau abang mau di videoin abang sendiri gitu, kalau yang enggak abang mau videoin pun kami siap gitu untuk enggak mengambil video gitu. Mungkin dari ini abang boleh jawab atau kayak mana sih? Nggak tahu ke Ustaz nih. Ini kan hubungannya antara berdua nih gitu. Ibu kalau nggak mungkin belum bisa ngobatin gitu. Bagian gue Ginting dulu lah. Iya. Iya, nggak apa-apa ditampilkan pun nggak apa-apa. Oke, jadi ini kan Bang Ginting dan izinin dong ya. Nah, jadi kita harus izin, benar ya. Kalau enggak kita itu salah. Ya. Jadi gini nih, dari cerita Bang Ginting tadi, sebenarnya penyakitnya di pikiran. Ya. Jadi cerita Bang Ginting tadi ini bab sihir, ini Bang Kibu. Bab sihir. Ya, bab sihir. Sihir itu ada. Bahkan Rasulullah sendiri pernah kena sihir. Ya. Jadi kamu jangan nggak percaya sama sihir, karena sihir itu ada. Kenapa? Karena Tuhan ngajarin dari Rasulullah. Rasulullah saja kena sihir, apalagi kamu. Iya betul. Benar kan? Iya benar Ustaz. Nah, misalkan ditanya, ya kok Rasulullah kena sihir dia? Ya. Sebenarnya Rasulullah itu nggak akan kena sihir. Kenapa? Dalam ilmu agama disebut dia maksum itu. Maksum itu terjaga, terlindungi dari apapun. Kenapa? Karena dia itu kekasih Tuhan juga. Tetapi kenapa Rasulullah itu kena sihir? Karena Allah mau ngajarin setingkat Rasulullah itu kena sihir. Artinya apa? Bukan Rasulullah bisa, sihir itu bisa menembus diri Rasulullah, bukan. Tetapi Allah ngajarin kepada seluruh manusia, terkhusus umatnya Rasulullah, bahwa sihir itu ada gitu. Oh gitu Ustaz, kirain Rasulullah nanti kena sihir, rupanya Allah suruh, Allah yang kasih contoh kepada umatnya Rasulullah bahwa sihir itu ada, bahwa setingkat Rasulullah tadi aja bisa kena sihir, itu maksudnya gitu. Nah, di antara sihir-sihir itu Bang Kibu, di dalam ilmu psikologi gitu ya, disebut dengan hipnosis itu. Sebenarnya bahasa awalnya tuh hipnosis. Ya. Kalau kita sebut orang awam hipnotis. Jadi kayak gini nih. Jadi kita hidup ini dalam ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu kan tentang rasa. Jadi dalam ilmu tasawuf ini disampaikan bahwa manusia itu kan kadar sadar sama tidak sadar itu 100%. Ya kan? Itu kita bulatkan 100%, ya kan? Jadi di dalam 100% terbagi dua. Sadar, tidak sadar. Di dalam ilmu psikologi ataupun tarbiyah ataupun tasawuf disampaikan manusia itu kesadaran, alam kesadaran itu cuma 30% Bang Ibu. Makanya manusia itu sering lupa, sering lalai. Makanya kalau Bang Ibu pernah
baca buku, banyak buku-buku tentang tasawuf, tentang psikologi. Manusia di dalam sehari itu semua manusia melakukan 1000 kesalahan dalam perharinya. Per hari. Nah, makanya Rasulullah itu diajarkan ya kan sama malaikat Jibril untuk beristighfar. Rasulullah itu istighfar itu minimal dalam sehari itu 70 kali. Artinya apa? Kan Rasulullah itu manusia. Benar kan? Dia disuruh istighfar itu kan minta ampun, minta maaf karena saya salah. Orang minta ampun, minta maaf kan karena salah kan? Nah, artinya kita setingkat Rasulullah itu 70 kali, maka kita harusnya 70.000 kali minta ampun, ya kan? Kenapa? Karena alam sadar kita cuma 30%. Nah, sisa daripada 30% kan 100% tadi. 30% berarti tinggal 70%. Alam bawah sadar manusia itu 70%. Alam bawah sadar 70%. Nah, di tingkat alam bawah sadar ini, disitulah permainan hipnosis. Ya. Hipnosis itu permainannya melalui metode batin. Yang pertama boleh melalui dukhan, gitu ya. Dukhan itu asap. Kayak gini nih, asap. Ini asap nih. Gitu ya. Asap ini fata morgana. Fata morgana itu apa? Ada tapi tiada, tiada tapi ada. Itu fata morgana. Pernah nggak nengok di jalan kalau lagi tarik matahari panas, kayak ada air di sana? Pernah. Ketika Bang Kibo pergi sana nggak ada air ya? Iya. Pernah nggak kalau misalkan Bang Kibo jalan naik mobil, itu nanti kan ada tiang listrik kayak jalan-jalan gini, kayak pohon lari-lari gini, pernah? Pernah itu. Nah, ya kan? Iya. Padahal mobil kita yang jalan bukan pohon itu gini-gini kan? Nah, itu fata morgana namanya. Nah, di dalam ilmu sihir ini dia itu mainnya melalui yang pertama dukhan, ya kan? Dukhan yang pertama, terus mainnya di ketika manusia itu lalai. Kapan manusia itu lalai? Lalai dalam bahasa lain itu lupa. Ketika manusia tidur, Bang Ibu. Nah, di dalam agama Islam, kalau kita mendalami agama Islam, itu dibilang di dalam diri kita ada nurullah, nur Muhammad, nur insani. Ada nur idhafi namanya. Nah, nur idhafi ini yang keluar ketika kita tidur. Maka kita tidur, kita nggak sadar diri kita sedang berbuat apa ketika tidur, benar kan? Karena si nur idhafi ini keluar. Nur itu energi yang ada di dalam diri kita. Dalam bahasa Arab, nur itu artinya cahaya. Kalau kita kaji, nur itu energi. Gitu kan? Jadi ini kayak gini nih, sihir, hipnosis tadi bisa masuk ketika kita ini lalai. Ketika tidur. Nah, cerita Bang Ginting tadi itu memang dia benar kena sihir. Kenapa? Karena saya lihat kan dari pandangan batin tadi. Nah, pertanyaannya kayak gini. Kenapa Tuhan mengantar Bang Ginting ke sini, tahu nggak? Belum tahu, Ustaz. Karena Bang Ginting memang harus diantar ke sini. Kenapa? Karena dia telah menjadi wakil Tuhan. Karena dia sering nolong orang. Maka hari ini dia diantar ke sini, ya kan? Mungkin hari ini saya tolong dia karena dia udah terlalu banyak nolong orang. Benar gak? Iya, benar itu, Ustaz. Nah, ketika dia datang ke sini, saya udah lihat dari tadi ada sihir di dalam dirinya. Kayak gitu. Makanya tadi Bang Ginting suruh duduk sana dulu. Itu ada sesuatu itu. Ya kan? Ya. Nah, sampai di sini. Yang sihir siapa? Orang yang ditolong gitu. Parah nggak gitu? Bang Ginting nolong orang ini nyihir dia gitu. Iya, itu parah itu, Ustaz. Nah, kamu jangan kayak gitu, saya udah bilang. Dan tolong kita disakitin, dibuat malah udah ditolong malah kita yang dibuat hancur gitu. Oke, satu hal yang mau saya ingatin Bang Ibu, ketika mungkin kamu jadi tukang sihir, ya siapapun kamu tukang sihir, hati-hati, sehebat apapun sihirmu, ada sihir orang yang lebih hebat yang bisa membalikkan sihirmu padamu gitu. Karena apa yang kau buat akan kembali pada dirimu gitu. Benar gak? Iya, benar. Ketika kita sihir orang, kita lupa bahwa kadar sihir kita bisa kuat bisa enggak kan? Benar gak? Benar. Ketika kita berbuat jahat kepada orang, kita preman nih, petanteng bawa pisau, kita lupa bahwa ada orang dendam sama kita. Maka jangan pernah berbuat keburukan, karena keburukan akan dikembalikan Tuhan untukmu kan. Nah, jadi ceritanya kayak gini nih. Itu Bang Ginting itu kan nolong orang, ya kan? Mungkin izin Bang ya.
Jadi ceritanya Bang Ginting seperti apa yang Bang Kibo tanya-tanya tadi. Beliau ini minjamkan uang untuk orang. Ya kan? Minjamkan uang, bukan beliau nawarin gitu loh. Orang itu datang pada beliau itu. Nah, beliau kan nolong. Betul. Sebenarnya ketika orang datang kepada beliau boleh nolong, boleh enggak, benar ya? Boleh. Benar. Nah, datang minta tolonglah pinjam duit, pinjamin. Tanggal berapa bayar sekian-sekian. Oke. Ya kan? Setelah tanggal yang dijanjikan, itu dia nggak bayar. Saking baiknya Bang Ginting, dia minta tambah lagi utangnya. Tapi Bang Ginting ngasih gitu. Kamu mau nggak coba? Saya nggak bakal mau lah Ustaz kalau kayak gitu. Tapi Bang Ginting mau. Bukan saya bela-bela Bang Ginting, karena itulah keadaannya. Benar Bang ya? Benar kan? Iya.